Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Desi. Ya, teman-teman, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang eh, yang dikatakan bagaimana siapa yang kita sembah di dalam hidup kita gitu. Ya, Bapak Ibu, Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, seringkali kita mempertuhankan apa yang kita punya. Benar nggak? Maksudnya contohnya ya, contoh yang real. Ketika kita bangun tidur, yang kita lakukan apa? Handphone. Itu yang dibuka terlebih dahulu. Ketika kita buka handphone, yang kita cari duluan apa? Ada yang nge-WA enggak? Ada yang ada notifikasi apa gitu, atau pemberitahuan dari mana begitu. Atau bahkan kita bisa membuat sakral suatu benda sampai tidak bisa diganggu gugat oleh yang lain. Nah, saudaraku, kalau kita melihat ini menjadi tantangan berat buat kita. Ini menjadi satu hal yang tidak mudah untuk kita lewati. Kenapa? Karena kita seringkali membuat di dalam hidup kita itu menjadi banyak Tuhan. Kan kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu berarti siapa yang kita utamakan di dalam hidup kita, benar nggak? Nah, di dalam hidup kita sering lebih mengutamakan hal-hal yang menurut kita pribadi, baik itu barang-barang pribadi kita, medsos, atau bahkan segala sesuatu yang kita pikir ini hebat nih, ini satu yang sakral nih gitu ya. Contohnya ketika kita berbicara tentang Keluaran 20 ayat 3, dikatakan di situ, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini perintah Tuhan, saudara. Tapi seringkali kalau kita melihat di dalam hidup kita seringkali mempertuhankan segala sesuatu, mempertuhankan handphone kita, mempertuhankan barang-barang kita. Mungkin kalau zaman dulu saya mengingat itu ketika belajar tentang budaya-budaya, ada kita mempertuhankan keris, kita mempertuhankan, kalau orang Batak katanya itu ulos gitu. Maksudnya apa? Ini sesuatu barang yang sangat sakral dan tidak boleh diganggu gugat, dan bahkan ini kayaknya lebih sakral dari Tuhan kita gitu. Kita meyakini ini punya kuasa, kita meyakini ini sanggup memberikan pertolongan atau berkat begitu ya. Nah, ini yang membuat kita itu menjadi menyembah dua Tuhan. Kita menyembah dua Tuhan. Sementara di dalam firman Tuhan ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, perintah ini mencegah politeisme yang merupakan ciri-ciri agama-agama yang ada zaman itu. Ketika mereka lihat contohnya ya, kalau zaman dulu mungkin dilihat batu ini kayaknya punya pengaruh, bisa disembah batunya. Pohon ini punya kuasa, disembah pohonnya. Sementara yang punya kuasa siapa? Hanya Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, teman-teman, maka di sini diingatkan oleh firman Tuhan ini apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan Allah, Tuhan yang engkau sembah, Allah yang engkau puji. Maksudnya jangan ada yang lain yang lebih penting. Harus dia yang pertama. Jangan sampai bangun tidurku terus buka handphone, cek medsos, lihat ini. Jadi seolah-olah handphone itu yang lebih utama. Bahkan ketika bangun tidur terus apa? Nelpon pacar. Jadi pacarku ini yang menjadi terutama, sampai kita lupa berdoa sama Tuhan, lupa bersyukur. Sementara kita tahu bahwa setiap kehidupan kita hanya Tuhan yang mengkontrol. Nah, jadi jangan sampai kita mempertuhankan segala sesuatu, mempertuhankan adat kita, mempertuhankan budaya kita, mempertuhankan alat-alat elektronik kita, mempertuhankan barang-barang keramat kita, mempertuhankan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, sehingga Tuhan itu nomor 2. Tuhan Allah itu nomor 2. Enggak, teman-teman. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita apa? Jangan sampai juga suami atau istri atau pacar atau pasangan hidup kita yang menjadi yang terutama, sampai kita lupa pada Tuhan, berseru, lupa sama Tuhan, berserah. Kenapa? Karena Tuhan yang terutama. Kita sering bernyanyi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Jangan
hanya dilakukan, jangan hanya di mulut, tetapi itu benar-benar kita lakukan dari setiap kehidupan kita. Saat engkau bangun pagi, engkau bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam kehidupanmu ketika engkau lewati, jangan hanya fokus kepada apa yang kamu punya sekarang ini, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Karena dikatakan apa? Biarlah Tuhan yang terutama, yang pertama di dalam hidup kita. Bukan berarti yang lain gak penting, enggak. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, kita tetap serahkan sama Tuhan. Jadi Tuhan yang mengkontrol semua, Tuhan yang memimpin semua. Jadi teman-teman, mari hari ini kita ingat firman Tuhan ini. Tujuan hidup orang percaya itu mencari dan mengasihi Tuhan. Mencari dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kekuatan, sambil tetap bersandar kepada Dia. Jadi di dalam hidup kita, utamakan Dia. Jangan ada yang lain yang terutama di dalam hidup kita selain daripada Tuhan. Jika kita mengutamakan Tuhan, apapun yang kita rindukan, Tuhan akan berikan pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Biar renungan ini mengingatkan kita untuk kita bisa tetap mengingat tidak ada ilah-ilah lain yang kita sembah yang terutama di dalam hidup kita selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Solideo.